tension that had been brewing for months in Nigeria exploded yesterday as exiled General Mustafa Yakubu orchestrated a swift and violent coup against the democratically elected government. Film ini menceritakan tentang aksi tentara khusus Amerika yang diberi tugas untuk menyelamatkan seorang dokter yang sedang berada di tengah-tengah konflik perang saudara di Nigeria. Dia adalah Letnan Watson yang nantinya akan mengkomandoi tentara khusus tersebut. Dan ini adalah Kapten Rhodes selaku atasan Letnan Watson yang akan memberikan mandat dan informasi tentang misi yang akan mereka laksanakan, yaitu menyelamatkan seorang dokter wanita yang bernama Dr. Lena Hendrik serta 2 karyawan dan seorang pastor. Setelah dirasa semuanya paham dan mengerti, Kapten Rhodes pun membubarkan rapat dan para tentara mulai melaksanakan misi tersebut. Dismissed. Melalui jalur udara, para tentara dengan mudahnya menemukan Dr. Lena Hendrik. Letnan Watson kemudian menjelaskan tentang misinya untuk menjemput Dr. Lena Hendrik. Let's get out of here now. Namun takdir berkata lain. Saat dirasa misi akan berjalan mulus, Dr. Lena Hendrik justru enggan untuk dijemput dan bersikukuh akan tetap di sini karena sedang merawat para pasien korban perang. Setelah melalui perdebatan yang alot, akhirnya Dr. Lena Hendrik pun luluh lantang dan mau untuk dijemput. Dengan syarat, mereka para warga yang bersama Dr. Lena Hendrik harus ikut dibawa juga. Letnan Watson pun menyetujuinya. Namun dikarenakan nanti akan melakukan perjalanan jauh, Letnan Watson pun menambahkan bahwa yang boleh dibawa adalah anak-anak dan warga yang masih sehat saja. Keesokan harinya, di saat yang lain sedang mempersiapkan diri, seorang pastor sedang mengamati dan memperhatikan para pasien yang masih butuh perawatan dan perhatian. Jika dirinya ikut pergi bersama Dr. Lena Hendrik, lalu siapa yang akan menjaga mereka? Sang pastor pun tidak ikut dengan rombongan dan diikuti oleh kedua karyawannya yang sama-sama tidak ikut dengan rombongan dan memilih untuk menjaga dan merawat pasien yang terluka. Letnan Watson pun menginstruksikan untuk mulai berangkat. Beralih ke perkampungan yang ditinggalkan oleh rombongan. Sang pastor sedang memberikan petuah kepada karyawannya. Namun tiba-tiba, dan yang terjadi pun terjadi. Mereka semua diluluh lantakan tanpa tersisa. Kembali ke rombongan yang sedang menunggu jemputan. Dan yang ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. 2 helikopter didatangkan untuk menjemput rombongan. Letnan Watson mempertegas tentaranya untuk cepat-cepat mengawal Dr. Lena Hendrik. Namun tentara menahan para rombongan untuk naik ke helikopter. Ternyata, alih-alih mengizinkan rombongan untuk ikut, adalah supaya Dr. Lena Hendrik mau diajak pulang. Sesuai misi yang sudah disepakati dari awal, yaitu hanya menjemput Dr. Lena Hendrik. Suasana pun semakin dramatis saat Dr. Lena Hendrik berontak dan tidak habis pikir dengan apa yang sudah direncanakan oleh Letnan Watson. Dr. Lena Hendrik sangat marah dan kesal. Dia menampar pipi halus Letnan Watson dan meludahi kepala mulus Letnan Watson. Meskipun sudah diperlakukan tidak enak, Letnan Watson pun tampak diam dan pasrah. Yang terpenting baginya adalah misi penjemputan akhirnya selesai. Kemudian Letnan Watson dan tentaranya pun bergegas naik ke helikopter dan meninggalkan para rombongan. Dr. Lena Hendrik merasa sangat sedih harus mengalami peristiwa seperti ini, yang harus meninggalkan orang-orang yang selama ini dia rawat. Di dalam sebuah keheningan, para tentara Letnan Watson sebenarnya juga merasa iba.
Karena di dalam lubuk hati terdalam mereka, perasaan mereka berkecamuk. Namun apalah daya tangan tak sampai, karena Letnan Watson tidak merasakan hal yang sama. Di saat yang bersamaan tiba-tiba seorang pilot menyuruh sang letnan untuk melihat ke bawah. Dr. Lena Hendrik pun merasa penasaran dan ikut melihat ke bawah. Benar saja, sungguh pemandangan yang sangat mengerikan. Dr. Lena Hendrik pun menangis histeris. Betapa tidak. Dua karyawan dan pastor beserta orang-orang yang selama ini dia rawat justru harus mati dengan sia-sia. Entah apa yang merasuki pikiran Letnan Watson. Tiba-tiba dia seperti mendapatkan hidayah. Kemudian dia menyuruh sang pilot untuk putar balik. Dan benar saja, para tentara kembali ke rombongan dan Dr. Lena Hendrik sangat bahagia. Dia lalu berlari dan memeluk sahabatnya. Dr. Lena Hendrik melihat Letnan Watson, lalu menghampirinya untuk mengucapkan terima kasih dan memberikan pelukan hangat dan empuknya. Namun bagai cinta bertepuk sebelah tangan, dengan ketus Letnan Watson enggan untuk dipeluk dan mencoba melepaskan diri dari jeratan asmara Dr. Lena Hendrik. Hurry, please. Merasa aksi peluk-pelukannya diperhatikan oleh anak buahnya, Letnan Watson pun marah dan menyuruh mereka untuk jangan diam saja tanpa melakukan apapun. Now, goddammit! Kemudian salah satu prajurit menghampirinya untuk minta penjelasan kenapa kita putar balik dan kembali ke sini. New mission? Apakah ini misi baru? No. Same mission. Begitulah jawaban Letnan Watson. Dia menjelaskan bahwa ini bukan misi baru, tetapi masih dengan misi yang sama, yaitu menyelamatkan Dr. Lena Hendrik. Helikopter pun berlalu dan meninggalkan para tentara dan rombongan. Meskipun begitu, anak-anak dibawa serta ke helikopter menuju ke pengungsian. Tindakan baik yang dilakukan oleh Letnan Watson ternyata tidak sependapat dengan Kapten Rhodes. Kapten Rhodes pun marah karena yang tiba di sini bukan Dr. Lena Hendrik, melainkan anak-anak korban konflik. Letnan Watson mencoba menjelaskan tindakannya itu dan meminta tambahan armada helikopter untuk menjemput mereka, dikarenakan ada penumpang tambahan. Kapten Rhodes menolak permintaan Letnan Watson dan mengatakan kalau ini adalah konsekuensi dari tindakan Letnan Watson yang tidak mengikuti prosedur penyelamatan. Letnan Watson harus memikirkan sendiri tanpa ada penjemputan. Letnan Watson pun harus menelan kekecewaan. Meskipun begitu dia harus tetap menyelesaikan misi ini dan terus melangkah maju bersama resiko yang akan mereka hadapi. Pada saat beristirahat, sang navigator mendapat notifikasi dari radar Dragon Ball-nya dan mendapati pergerakan yang signifikan di belakang mereka. Letnan Watson memeriksa notifikasi tersebut dan mendapati bahwa mereka sedang diikuti oleh tentara musuh yang semakin mendekat. Letnan Watson penasaran bagaimana mereka bisa tahu dengan rute perjalanan yang mereka lalui dan mulai mencurigai rombongan yang dia bawa. Namun permasalahan dengan pasukan musuh yang mengejar mereka belum selesai, mereka harus berhadapan dengan permasalahan baru. Dari kejauhan, mereka melihat pasukan musuh yang sedang meluluh lantakkan warga di sebuah pedesaan. Letnan Watson dan prajurit mau tidak mau harus melakukan perlawanan. Karena itu merupakan jalur satu-satunya yang harus mereka lewati. Selain itu juga merupakan sebuah aksi heroik untuk melindungi warga pedesaan yang tertindas dan untuk meminimalisir adanya korban tambahan. Letnan Watson pun mulai mengatur strategi dan para prajurit mengikuti arahan. Dan aksi perlawanan pun dimulai.
Di sini nampaknya ketahanan mental dari Letnan Watson pun diuji. Dari seorang letnan yang berwatak tegas dan otoriter, atau menjadi seorang manusia biasa yang punya perasaan dan kasih sayang. Keesokan paginya, lagi-lagi sang navigator mendapat radar dari pergerakan musuh yang semakin mendekat. Dan entah kenapa, masih terus mengikuti kemanapun arah rombongan melangkah. Hal ini membuat Letnan Watson semakin mencurigai kalau di antara rombongan yang dia bawa terdapat penyusup yang mengaktifkan sinyal navigasi yang membuat pasukan musuh terus mengikuti. Letnan Watson mulai melakukan penelusuran dan penggeledahan. Step forward, you two, right now. Baru saja melakukan penggeledahan, ada satu orang yang mencoba kabur, namun berhasil dilumpuhkan. Dan benar saja, orang itu membawa alat navigasi yang aktif selama mengikuti perjalanan bersama rombongan. Tell me what I want to know. Setelah melakukan penggeledahan lanjutan, hal tak terduga pun terjadi. Please. There's no need for this. Dia adalah Arthur Asuka, putra dari Presiden Samuel Asuka yang sudah diluluh lantakkan oleh pasukan pemberontak. Orang inilah yang paling dicari oleh pasukan musuh, dan karena hal inilah yang menyebabkan rombongan terus diikuti. Letnan Watson pun menyalahkan Dr. Lena Kendrick karena sudah menyembunyikan hal ini. You know about this. Namun nasi sudah menjadi bubur. Para rombongan diinstruksikan untuk melanjutkan perjalanan. Tell them back of things, we're leaving. Same thing. Come on, let's move out. Move it out. Move it. Di sisi lain, pasukan musuh sudah mengetahui keberadaan para rombongan dan bersiap untuk menyerang. Namun, Letnan Watson dan para tentaranya sudah terlebih dahulu membuat jebakan Batman. Kejadian ini membuat pasukan musuh semakin marah dan memerintahkan aliansinya untuk mengerahkan semua pasukan dan mulai melakukan penyerangan. Di saat seperti ini, Kapten Rhodes menghubungi Letnan Watson dan memberikan instruksi untuk menyerahkan putra Presiden Samuel Asuka dan meninggalkan rombongan karena dikhawatirkan akan mengganggu diplomasi antara Amerika dan Nigeria. Namun Letnan Watson menolak instruksi tersebut dengan alasan kemanusiaan. Kapten Rhodes tetap pada pendiriannya dan tidak mau tahu tentang hal itu. Yang penting selesaikan misi ini dan bawa pulang prajuritnya. Meskipun begitu, Kapten Rhodes tetap memberi sebuah kepastian bahwa rombongan akan mendapatkan bantuan serangan udara jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Letnan Watson mengatur rencana dan mulai bergerak. Pertempuran pun tak terhindarkan, salah satu prajurit terkena tembakan, meskipun tidak mematikan. Setelah serangan mereda, Letnan Watson pun tersadar dan melihat ke belakang, dan benar saja, banyak dari rombongan yang terkena imbas dari serangan ini, termasuk Dr. Lena Kendrick. Lena, listen. Wake up. You hear me? Listen, you gotta get out of here. Begitupun dengan salah satu prajurit juga terkena imbas. Berbeda dengan Dr. Lena Kendrick yang berhasil selamat, sang prajurit tidak bisa diselamatkan. Tak sampai di situ saja, pasukan musuh terus saja memberikan serangan membabi buta hingga membuat tentara Letnan Watson harus mundur. Dengan keadaan masih setengah sadar, Dr. Lena Kendrick dibopon oleh Letnan Watson.
Sementara salah satu prajurit sedang meminta bantuan sesegera mungkin. Dan alhamdulillah, akhirnya bantuan udara pun merespon dengan cepat. Situasi pun semakin kacau, pasukan musuh terus menyerang hingga pasukan Letnan Watson tak bisa berbuat banyak dan banyak prajurit yang gugur. Pesawat tempur Amerika pun tiba dan langsung menjatuhkan bom ke pasukan musuh. Seketika, pasukan musuh berhasil di bumi hanguskan. Kapten Rhodes yang berjiwa kaku pun datang untuk menyambut kedatangan Letnan Watson dan para prajuritnya. Letnan Watson pun menyerahkan Dr. Lena Hendrik dan ditambah dengan selamatnya Arthur Asuka, putra Presiden Samuel Asuka. Kemudian para tentara yang terluka langsung dibawa ke helikopter, termasuk Dr. Lena Hendrik, untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Sahabat dari Dr. Lena Hendrik merasakan kesedihan karena harus berpisah dengan Dr. Lena Hendrik, namun juga merasakan bahagia karena sudah berhasil lolos dari bahaya yang selama ini menyelimuti mereka. Begitupun dengan Arthur Asuka yang sudah kembali dan disambut riang gembira oleh rakyatnya. Dan film pun selesai.